materi hari ini terkait dengan jurnal penyesuaian atau adjusting the account. Mari kita mulai belajar bersama. Nah, learning outcome untuk pembelajaran kali ini adalah yang pertama kita akan belajar dulu nih terkait apa itu accrual basis yang kita gunakan di akuntansi. Kemudian kita akan prepare atau menyusun penyesuaian deferral. Kemudian yang ketiga, penyusunan juga penyesuaian yang accrual. Selanjutnya, yang terakhir setelah kita melakukan semua penyesuaian yang dibutuhkan oleh perusahaan, kita akan lanjutkan dengan membuat neraca saldo atau trial balance atas akun-akun yang tadi sudah disesuaikan. Oke. Kita tahu bahwa akuntansi itu ada beberapa asumsi dasar di dalamnya. Yang pertama, salah satunya adalah periodicity assumption, yaitu di mana perusahaan atau akuntan akan membagi atau membuat periode-periode yang lebih pendek daripada 1 tahun. Yang biasa dibuat adalah bulanan, periode bulanan. Kita tahu bahwa ada laporan keuangan bulanan. Kemudian kuartalan, itu juga bisa. Kemudian tengah tahun juga bisa. Dan yang terakhir jelas tahunan. Oke. Kemudian ini contohnya dibagi menjadi bulanan, quarterly, semi-annually, dan annually. Oke. Nah, kita akan belajar dulu nih membedakan, walaupun di materi kemarin pada saat kita membahas tentang jurnal, kita sudah sedikit menyinggung ada contoh soal di mana satu jurnal menggunakan cash basis, kemudian pencatatan yang lain menggunakan accrual basis. Perbedaannya ada di mana itu sudah kelihatan. Tapi di sini kita ulang kembali apa sih bedanya cash basis dengan accrual basis. Nah, untuk cash basis, pencatatan atau jurnal itu dilakukan ketika perusahaan menerima atau membayarkan sejumlah kas tertentu, hanya pada saat adanya aliran kas masuk atau kas keluar. Kemudian untuk yang accrual basis itu di situ disebutnya event occur atau kapan keterjadian dari suatu transaksi tersebut. Walaupun tidak ada transaksi kas di dalamnya, belum ada kas masuk atau kas keluar, maka jika sudah memenuhi, kemarin ada ya pertanyaan kita akan membagi menjadi transaksi atau tidak, di mana di saat ada keadaan atau posisi akun di perusahaan yang berubah, itu berarti kita harus mencatat. Kemudian nanti juga ada beberapa tipe atau beberapa kejadian, kondisi yang mengharuskan kita mencatat suatu transaksi walaupun belum ada kas atau walaupun belum ada kas keluar atau kas masuknya. Oke, di sini journal entry dicatat di periode di mana mereka terjadi. Oke, misalnya ada transaksi penjualan kredit. Pelanggan sudah beli barang ke kita, kita sudah memberikan barang ke pelanggan, tapi pelanggan belum melakukan pembayaran. Nah, itu kita sudah bisa mencatat sebagai pendapatan kita, karena kita sudah di periode ini, karena kita sudah memberikan produk tersebut di periode ini, walaupun belum ada aliran kas masuk di periode sekarang. Oke, kemudian juga dicatat ketika ada proses transfer hak dan kewajiban. Oke, misalnya tadi ya contohnya penjualan kredit. Ketika barang itu sudah diberikan kepada pelanggan, maka pelanggan sudah memiliki kewajiban untuk membayar. Karena kita sudah menyelesaikan kewajiban kita untuk perform, untuk memberikan atau untuk perform service atau deliver produk ke pelanggan, dan pelanggan akan melakukan pembayaran walaupun itu di periode yang akan datang. Oke,
Oh, untuk yang right and obligation juga misalnya saya contohkan seperti ini. Bulan ini karyawan sudah bekerja untuk perusahaan kita. Padahal kita akan gaji di tanggal 1 bulan depan, misalnya seperti itu. Nah, di akhir bulan sebetulnya sudah terjadi transfer hak dan kewajiban, di mana kita sudah memiliki kewajiban untuk memberikan gaji yang itu menjadi haknya karyawan atas pekerjaannya selama 1 bulan ini, periode ini. Oke. Kemudian untuk dividen jelas akan dicatat ketika mereka diumumkan, walaupun akan dibayarkan di periode depan atau di bulan depan. Kemudian expense juga diakui ketika manfaatnya sudah diterima atau dirasakan. Karena kita tahu beban-beban di akuntansi itu tidak hanya yang berhubungan dengan pembayaran tunai. Contohnya, aset. Aset itu kita melakukan alokasi cost dari harga aset tersebut. Ketika kita sudah menerima manfaat atas aset tersebut, nah itu sudah harus dibiayakan atau biayanya harus sudah diakui. Kemudian yang kelima, revenue atau pendapatan itu akan diakui ketika kewajiban kita untuk perform jasa atau untuk deliver produk itu sudah satisfied atau sudah kita penuhi. Maka kita boleh mengakui pendapatan. Oke. Maka tadi dari periodicity assumption kita tahu bahwa akuntan akan membagi-bagi periode, misalnya 1 tahun menjadi 12 bulan, maka kita juga akan melakukan pelaporan setiap bulannya, dan di setiap akhir bulan itu akan kita lakukan yang disebut dengan penyesuaian. Ada expense recognition principle, tadi sudah disampaikan bahwa expense bisa dicatat ketika dia sudah terjadi atau sudah diterima manfaatnya. Kemudian revenue recognition principle itu adalah ketika obligation-nya kita untuk perform, untuk deliver produk itu sudah satisfied atau sudah kita lakukan. Kemudian ada proses matching principle ya di sini. Matching principle antara expense dengan revenue. Kita harus mengakui beban-beban itu sesuai dengan pendapatan yang kita hasilkan. Contohnya, beban gaji tadi. Gaji karyawan untuk bulan ini itu digunakan untuk memperoleh pendapatan bulan ini. Walaupun pembayaran tunainya, pembayaran kasnya bulan depan. Tapi harus kita akui bulan ini. Karena karyawan bekerja bulan ini untuk perusahaan, agar perusahaan bisa memperoleh pendapatan di bulan ini, sehingga ada proses matching principle. Nah, ini nanti akan lebih kelihatan ketika kita belajar terkait dengan HPP. Bagaimana HPP itu akan mengikuti pendapatannya. Oke, di sini ada revenue and expense recognition. Nah, kita akan masuk ke jurnal penyesuaian. Jurnal penyesuaian ini untuk bagaimana kita memastikan akun-akun yang digunakan oleh perusahaan itu sudah conform atau sudah sesuai dengan konsep accrual. Selain itu, penyesuaian ini juga kita lakukan agar jumlah atau balance dari suatu akun itu update sesuai dengan kondisi nyata. Contohnya, tadi ada biaya gaji. Kalau kita tidak melakukan penyesuaian atas biaya gaji, kita tidak mengakui biaya gaji, sampai dengan bulan depan kita bayar, maka sebetulnya kita belum mengakui beban gaji untuk bulan ini. Maka kondisi laporan laba rugi yang dihasilkan itu tidak mencerminkan atau tidak menunjukkan kondisi sesungguhnya. Oke, sehingga kita membutuhkan adanya jurnal penyesuaian. Oke, detailsnya adalah kita harus memastikan pertama bahwa
prinsip-prinsip pengakuan pendapatan dan biaya itu terpenuhi. Karena penyesuaian ini sangat erat kaitannya dengan pendapatan dan beban. Kemudian ini digunakan untuk menambahkan atau melengkapi data-data sehingga itu bisa menghasilkan laporan keuangan yang up to date yang bisa mencerminkan kondisi perusahaan per tanggal pelaporan tersebut. Kemudian ini merupakan step yang dibutuhkan saat perusahaan akan melakukan pelaporan keuangan atau akan menyusun laporan keuangan. Sudah bisa dipastikan bahwa hampir setiap laporan keuangan itu akan membutuhkan jurnal penyesuaian. Kemudian paling tidak ketika pencatatannya itu akan melibatkan atau akan menggunakan satu akun dari akun-akun laba rugi dan satu akun dari neraca. Oke. Kita akan belajar tipe-tipenya. Jadi, jurnal penyesuaian ini terjadi karena beberapa hal. Nah, nanti kita akan lihat tipenya sekaligus contoh-contohnya, oke? Kita cek dulu tipenya. Di sini ada yang pertama yaitu ada deferral. Kemudian deferral itu sendiri ada accrual. Kemudian untuk deferral di sini ada untuk expense dan juga ada unearned revenue. Sedangkan untuk accrual sama, ada accrued revenue dan juga ada accrued expense. Nah, kita nanti akan membedakan apa itu deferral, apa itu accrual. Kemudian kita juga akan membedakan dari keempat tipe ini ya. Mulai dari pembedaan deferral accrual, kemudian ke tipe yang lebih spesifik lagi. Oke. Deferral expense. Kapan sih ini terjadinya? Terjadinya adalah ketika kita sudah melakukan atau bisa dibilang sudah ada transaksi kas. Sudah ada transaksi kas sebelum adanya kejadian pengakuan beban. Oke, jadi ada kas dulu, ada transaksi kas dulu untuk deferral ya. Deferral itu kas dulu, baru kejadiannya. Jadi kas dulu, baru kejadiannya. Oke, seperti itu ya. Kemudian kita akan bagi lagi menjadi deferral yang terkait dengan expense dan deferral yang terkait dengan revenue. Oke. Nah, untuk yang expense ini biasa disebut dengan prepaid expense. Mohon maaf. Baik. Biasa disebut dengan prepaid expense. Di mana kejadiannya adalah kita melakukan pembayaran kas dulu. Jadi ada cash payment, setelah itu baru ada expense recognition atau pengakuan beban. Jadi kita bayar dulu di muka, baru kita mengakui pendapatannya. Baru kita mengakui bebannya. Expense recognition. Oke. Pencatatannya, ketika kita melakukan pembayaran ini, maka pembayaran tersebut tetap akan kita catat sebagai aset, belum beban. Oke. Karena kita tahu definisi aset ya, bahwa aset itu nantinya akan menghasilkan inflow atau benefit yang akan kita manfaatkan di masa datang. Dan pada saat kita melakukan pembayaran ini, misalnya nih, kita bayar sewa. Bayar sewa untuk 1 tahun. Hari ini nih kita bayar. Nah, saat ini kan kita belum menerima nih manfaatnya sewa tersebut. Kita baru bayar untuk 1 tahun ke depan. Maka, saat ini ada cash payment, ke depannya per bulan kita akan melakukan expense recognition, begitu seterusnya sampai prepaid expense kita habis. Oke. Sehingga tadi ya, kita catat dulu sebagai aset. Ketika kita sudah manfaatkan sewa tersebut,
maka asetnya akan kita kurangi sesuai dengan proporsi benefit yang kita rasakan atau kita gunakan. Oke. Contohnya di prepayment biasanya adalah untuk sewa, kemudian untuk asuransi kita juga biasanya bayar di muka, untuk iklan juga kita akan bayar, misalnya iklan di billboard atau di media massa selama 1 bulan atau 3 bulan, nah itu juga kita bayar di depan. Kemudian supplies itu adalah perlengkapan, bisa perlengkapan kantor, itu biasanya pasti ada ya untuk perlengkapan kantor. Apa saja sih perlengkapan kantor? Itu ATK, kertas, postage, materai, tinta juga seperti itu. Kemudian juga ada aset, property, plant, and equipment. Nah, ini sebetulnya ketika kita membeli aset, itu kita akui sebagai aset tetap ya. Tapi setiap bulannya ke depan, kita akan melakukan alokasi cost atas nilai aset tersebut ke beberapa periode di mana kita memanfaatkan benefit dari aset tersebut. Ketika kita memanfaatkan aset, kita pasti memperoleh benefit ya atas penggunaan aset tersebut. Nah, itu kita alokasikan ke tadi asumsi periodicity, kita bagi menjadi beberapa periode yang lebih singkat. Oke. Nah, ini adalah jurnalnya, jurnal penyesuaiannya. Oke, pada saat kita mengakui beban itu sudah kita rasakan atau sudah terjadi, maka yang kita lakukan jelas kita akan menambah pada akun beban, karena beban kita naik ya, beban meningkat di debit. Kemudian kita akan mengurangi aset. Tadi sudah saya jelaskan di depan bahwa pada saat kita melakukan prepayment atau prepaid untuk expense, kita bayar di depan, itu kita akui sebagai aset. Nah, lawannya dari kita mengakui beban, yaitu kita mengurangi aset akun tersebut, akun prepaid tersebut. Karena kita tahu di sini kita sudah tidak melakukan pembayaran juga ya, pembayaran sudah dilakukan di depan. Di sini kita hanya tinggal mengalokasikan atau mengurangi aset sesuai dengan besaran atau proporsi dari masa manfaat yang kita peroleh dari prepaid atau aset tersebut. Oke, ini contohnya. Yang pertama, saya ambil contoh untuk perlengkapan kantor contohnya. Tanggal 1 Juni, Line Movement membeli perlengkapan kantor senilai $100 tunai. Oke, nanti kita akan cek jurnalnya. Bagaimana jurnalnya? Oke, belum ke jurnal dulu, ini ternyata ke penjelasannya dulu. Setelah akhir bulan, di tanggal 30 Juni, perusahaan melakukan perhitungan. Jadi, ketika untuk penggunaan perlengkapan, kita tidak menjurnal ketika kita pakai. Misalnya nih, saya pakai satu rim HVS, saya ngambil satu rim HVS. Kemudian saya pakai. Kemudian saya bilang ke accounting, Mbak tadi saya pakai HVS nih, satu rim. Terus accountingnya nyatat, beban supplies pada supplies. Tidak seperti itu. Karena itu wasting time. Itu tidak efisien untuk dilakukan. Sehingga, bagaimana perlakuan kita untuk supplies? Supplies ini bisa macam-macam ya nantinya. Kalau misalnya dia adalah perusahaan bengkel, itu supplies bengkel, perlengkapan bengkel itu juga mungkin ada barang-barang atau produk-produk yang dia akui sebagai perlengkapan dari bengkel. Contohnya seperti itu. Oke. Nah, pengakuannya bagaimana? Pengakuannya adalah kita akan menghitung berapa sih nilai perlengkapan yang kita punya di akhir bulan. Oke. Kita langsung masuk ke contoh ya. Di akhir bulan Juni, ternyata nih setelah dihitung, perlengkapan kita masih sisa $70. Artinya apa? Artinya ada $30 perlengkapan yang sudah kita pakai selama 1 bulan. Selama 1 bulan Juni.
Kita cek itu gambarnya. Di awal 1 Juni, nominalnya atau perlengkapan yang kita miliki masih utuh ya, masih sebesar $100. Kemudian itu kita akui sebagai aset. Oke, ketika beli kita akan akui sebagai aset. Nah, di akhir bulan Juni kita melakukan perhitungan nih. Ternyata sisanya hanya 70. Nah, yang ke-30 mana? Yang 30 itu di sini saya tulis has been used, sudah dipakai, sudah hilang, sudah dipakai ya, kertas lah, pulpen dan lain sebagainya, tinta, sudah dipakai sebesar $30. Sehingga yang $30 ini harus kita akui sebagai beban selama bulan Juni. Kemudian yang 70 apa? Yang 70 tetap masih menjadi aset yang nantinya bisa kita gunakan di periode depan. Oke, sekarang kita masuk ke jurnalnya. Oke, ini mulai dari jurnal pembeliannya. Kita beli supplies tanggal 1 Juni sebesar $100. Maka jurnalnya bisa dilihat ya, di situ supplies bertambah di debit, kemudian karena kita bayarnya tuh naik, kas berkurang di kredit sebesar $100. Kemudian bagaimana sih jurnal penyesuaian yang kita buat di akhir bulan Juni? Nah, jurnalnya hanya sebesar yang 30 ya, bukan yang 70, oke? Jadi jangan terbalik menjurnalnya. Kita jurnal adalah sebesar nilai yang kita akui sebagai beban di periode ini. Tadi sudah lihat ya di ilustrasi gambarnya bahwa yang sudah menjadi beban tadi adalah porsi yang 30. 70 itu sisanya yang masih bisa dipakai. Oke, jadi itu kita diamkan saja. Kita kurangi yang 30. Kita mengakui di situ di debit ada supplies expense atau beban perlengkapan sebesar 30. Kemudian yang dikurangi apa? Yang dikurangi supplies-nya kita. Supplies-nya kita kurangi, kita kredit 30. Oke. Nah, ini akan terlihat di buku besar. Buku besarnya adalah, kita cek dulu nih, yang untuk General Ledger Supplies. Tanggal 1 kita debit 100 ya, karena kita beli. Oke, kemudian tanggal 30 di situ saya beri warna merah, itu adalah jurnal penyesuaian. Kita kredit 30 sehingga kita bisa cek bahwa per akhir Juni supplies-nya kita tinggal 70. Nah, inilah fungsi jurnal penyesuaian, yaitu memberikan data se-update mungkin. Kalau tadi kita tidak melakukan penyesuaian, maka akan tertulis supply sebesar 100. Padahal ada beberapa kertas mungkin atau tinta dan lain sebagainya, toner, printer mungkin, yang itu sudah dipakai. Sudah nggak ada, sudah harus menjadi beban. Oke, nah setelah kita melakukan penyesuaian ini, maka kita bisa menunjukkan bahwa akun-akun yang ada di laporan keuangan atau yang kita sajikan itu sudah update dan komplit. Kemudian di general ledger kedua yaitu supplies expense atau beban perlengkapan, kita lihat di situ ada debit sebesar 30. Nah, 30 itu sama dengan ini ilustrasi tadi ya, saya tampilkan lagi bahwa 30 itu adalah sebesar expense. Sebesar yang harus kita bebankan bulan ini. Jangan terbalik, oke? Yang 70 itu masih menjadi aset. Kita lihat di sini. Yang 70 ini masih menjadi aset. Oke. Lanjut. Ini untuk asuransi. Kasusnya adalah tanggal 1 Juni. Perusahaan membayar $120 untuk asuransi kebakaran selama 1 tahun. Coverage dari insurance-nya itu mulai dari 1 Juni. Langsung dimulai. Tercover. Maka kita lihat. Ini adalah coverage-nya ya. Coverage-nya selama 1 tahun. Ketika tanggal 1 Juni
Berarti belum ada coverage apapun ya. Kita baru bayar saja. Oke, sehingga itu menjadi aset. Ingat, kenapa aset? Karena selama 1 tahun ke depan, kita punya benefit. Benefitnya apa? Insurance coverage tadi untuk kebakaran. Jadi itu adalah aset untuk kita. Oke, selanjutnya. Di akhir bulan Juni. Di situ saya garis-garis, itu adalah coverage yang sudah expired. Karena sudah lewat ya, kita sudah terlindungi selama 1 bulan. Mohon maaf, selama 1 bulan, yaitu bulan Juni. Oke, ini jurnalnya. Mulai dari awal, oh mohon maaf, ini Juni ya. Ini Juni, mohon maaf. Tanggal 1 Juni, kita akan membayar prepaid expense sebesar $120. Kita akan masukkan sebagai aset. Prepaid insurance, prepaid rent, prepaid advertising misalnya, itu adalah akun-akun aset. Kita tambahkan di sisi debit. Kemudian tadi paid ya, membayar. Berarti tunai, maka kas kita berkurang sebesar $120. Oke. Di akhir bulan Juni, mohon maaf itu Mei ya. Mohon nanti catatannya diganti sendiri menjadi 30 Juni. Di akhir 30 Juni, kita sudah harus mengakui bahwa kita sudah terlindungi nih, kita sudah merasakan masa manfaat selama 1 bulan atas insurance tersebut, atas coverage tersebut. Sehingga jurnalnya kita mengakui adanya beban asuransi sebesar $10 dan prepaid insurance kita berkurang. Oke, berkurang sebesar $10. Artinya benefitnya kita sudah tidak 120 lagi. Benefit kita tinggal 110 berarti ya, karena yang 10 sudah kita manfaatkan bulan ini. Kita sudah terlindungi selama 1 bulan ini. Oke. Selanjutnya, kita lihat di buku besarnya. Di buku besar ini terlihat bahwa prepaid insurance ya, yang pertama, itu kita debit dulu tanggal 1 sebesar $120. Kemudian, ada penyesuaian yaitu yang kita buat, saya buat bentuk dalam warna merah sebesar 10, dilakukan tanggal 30 Juni. Prepaid insurance kita berkurang sebesar 10, sehingga nih benefit kita tinggal 11 bulan ke depan. 110 ini untuk 11 bulan ke depan. Bulan-bulan berikutnya akan dilakukan jurnal penyesuaian yang sama. Oke, jadi ini akan dibuat setiap bulan sampai prepaid insurance-nya habis. Oke. Kemudian di sini kita juga mengakui adanya insurance expense ya, sebesar 10. Kita akan belajar kenapa sih kita butuh melakukan penyesuaian terhadap aset tetap. Kenapa sih ada akun depresiasi? Aset tetap itu akan dicatat ketika kita beli properti, plant, equipment, mesin, kendaraan, peralatan, itu akan kita catat sebagai aset daripada kita mencatat sebagai expense. Kenapa? Karena masa manfaatnya yang cukup panjang ya. Sebagai perusahaan, setiap perusahaan itu memiliki kebijakannya masing-masing terkait aset ini. Kapan akan memperlakukannya menjadi aset dan kapan akan menjadi expense. Dan ini bisa berbeda-beda dari perusahaan satu ke perusahaan yang lain. Oke, depresiasi itu merupakan alokasi dari biaya atau kas ya yang kita keluarkan untuk memperoleh suatu aset selama masa manfaat aset tersebut. Jadi aset tetap dia pasti punya masa manfaat. Contohnya misalnya nih komputer atau laptop 4 tahun, kendaraan 8 tahun, bangunan 20 tahun, misalnya seperti itu. Nah, itu depresiasi adalah alokasi atas cost yang kita keluarkan selama masa manfaat aset tersebut.
Nah, depresiasi sendiri adalah konsep alokasi. Kita mengalokasikan cost, bukan konsep valuasi atau penilaian. Nanti terkait valuasi atau penilaian aset tetap itu akan dipelajari sendiri ya dalam materi pembahasan terkait aset tetap. Tapi itu adalah hal yang berbeda dari depresiasi. Depresiasi sendiri adalah tadi sudah saya sampaikan bahwa itu merupakan proses atau konsep alokasi atas cost yang kita keluarkan di awal ketika kita akan memperoleh aset tersebut. Kemudian, nah di sini kita belajar akun baru nih. Akun apa? Yaitu akun akumulasi depresiasi. Akumulasi depresiasi atau biasa juga disebut akumulasi penyusutan. Ini merupakan kontra account. Kontra account ya. Di sini saya tandai kontra account dari aset. Kenapa disebut kontra account? Bukan account aset, bukan account aset ya, bukan akun aset, tapi kontra account. Karena dia memiliki dia memiliki nature yang berbeda atau yang berkebalikan dengan aset. Kontranya. Kita tahu bahwa aset mempunyai saldo normal di sisi debit ya. Oke. Nah, ini kontra account. Sehingga akumulasi depresiasi ini memiliki saldo normal di sisi kredit. Dia fungsinya adalah sebagai akun yang akan menurunkan nilai aset. Oke, nanti kita akan tahu ya ketika sudah masuk ke bagaimana jurnalnya. Yang jelas di sini dia akumulasi depresiasi merupakan bagian dari akun aset. Di neraca akan disajikan di sisi aset. Tapi dia merupakan kontra account. Memiliki saldo normal di sisi kredit. Oke. Nah, ini yang tadi saya jelaskan. Mempunyai kredit normal balance atau the opposite of assets. Oke. Kemudian kita akan belajar juga apa sih yang disebut dengan book value atau nilai buku. Nilai buku adalah perbedaan antara historical cost atau harga perolehan saat kita membeli suatu aset dikurangi dengan akumulasi depresiasi dari aset tersebut. Contohnya, perusahaan beli mobil seharga 100 juta. Oke. Kemudian diperkirakan masa manfaatnya 5 tahun. Anggap saja tidak ada nilai residunya untuk mempermudah ya. Sehingga 1 tahun berarti depresiasinya sebesar 20 juta. Ini akhir tahun, sudah dipakai 1 tahun. Nilai bukunya berapa? Nilai bukunya berarti harga perolehan tadi 100 juta dikurangi dengan akumulasi depresiasi untuk tahun ini. Berapa? 20 juta. Berarti nilai buku kendaraan tersebut tinggal 80 juta. Selisihnya. Oke. Dan itu bisa dilihat di neraca. Akan tampak ya. Karena di neraca kita akan menampilkan historical cost atau historical price dan akumulasi depresiasinya. Oke. Nah, ini ilustrasinya. Di situ saya buat kotak-kotak ya. Kotak-kotak itu menunjukkan periode masa manfaat dari suatu aset. Oke, di situ useful lifetime ya. Ada berapa masa manfaat atau periode di mana suatu aset itu bisa kita manfaatkan atau kita terima benefitnya. Nah, yang sudah saya garis-garis itu has to be allocated, harus yang sudah dialokasikan seiring dengan waktu yang terjadi. Oke.
Kemudian ini contohnya. Diasumsikan di sini equipment yang dimiliki oleh Line Movement itu senilai 600 dolar per tahun. Kemudian berarti kalau dibagi 12, sebulannya adalah 50 dolar ya. Maka di akhir bulan, mohon maaf itu Juni seharusnya, karena kita sekarang akan membuat beberapa penyesuaian di bulan Juni, yaitu depreciation expense atau beban depresiasi sebesar 50 dan akumulasi depresiasi untuk equipment sebesar 50. Kita lihat bahwa di situ kita tidak mengurangi asetnya. Akun asetnya tidak kita kredit. Tidak seperti pada saat kita menghitung supplies tadi ya. Supplies-nya kan kita kredit ya, kita turunkan. Kalau ini tidak secara langsung. Oke? Tidak langsung kita kurangkan pada equipment-nya, tidak kita kredit di equipment. Walaupun nanti hasil akhirnya nilai buku yang dihasilkan itu sama, itu sudah dikurangi. Karena kita tahu akumulasi depresiasi tadi merupakan kontra account dari suatu aset. Ini adalah buku besarnya. Akumulasi depresiasi kredit 50. Kemudian di sini ada depreciation expense 50 debit ya. Dan di sini tidak ada akun equipment. Jadi akun equipment-nya berapapun nilainya tidak berkurang. Tidak kita kreditkan. Oke. Dalam proses pencatatan depresiasi, kita mencatatnya pada akumulasi depresiasi. Oke. Nah, sekarang kita masuk ke deferral yang kedua, yaitu unearned revenue. Ini bagaimana sih kejadiannya? Kejadiannya kebalikan dengan yang beban tadi ya. Kalau beban tadi kita bayar dulu, baru kita rasakan manfaatnya. Kalau ini, kita terima uang dulu, baru kita melakukan perform atau kita deliver produknya. Jadi pelanggan akan memberikan sejumlah uang dulu ke kita, cash receive, baru kita akan memberikan performnya itu bulan depan atau beberapa hari ke depan untuk deliver produknya misalnya. Oke. Nah, kita catat kebalikannya yaitu sebagai liabilitas atau kewajiban. Kenapa? Karena kita tahu kita sudah nerima uang ya. Artinya kita sudah berkewajiban untuk memberikan produk atau memberikan jasa kepada pelanggan atas sejumlah uang yang kita sudah terima. Itu adalah kewajiban kita. Kita punya hutang nih ke pelanggan untuk perform, untuk memberikan produk. Oke. Ini contohnya, bisa dibilang hampir mirip dengan prepaid expense tadi, di mana kebalikannya, yaitu kita adalah pihak yang, contohnya di sini sewa. Kalau tadi prepaid expense, kita yang nyewa. Kita yang nyewa mobil misalnya, kita nyewa kendaraan untuk 1 tahun. Maka kita catatnya sebagai prepaid expense. Sekarang nih, kita pindah. Kita ke perusahaan yang punya, kita ke perusahaan persewaan mobil. Kita nerima uang dari pelanggan untuk sewa mobil selama 1 tahun. Maka itu menjadi kewajiban bagi kita. Sama, airline tickets. Pelanggan sudah bayar duluan. Terbangnya mungkin bulan depan. Kita baru boleh mengakui pendapatan ketika pelanggan tersebut sudah mendapatkan jasa kita untuk terbang. Kemudian iklan, kemudian ada biaya berlangganan, kemudian juga uang muka. Nah itu sama ya, kita menerima uang dulu di muka, baru kita melakukan perform atau kita deliver produk di masa datang atau di hari selanjutnya, periode selanjutnya. Oke, ini jurnal penyesuaiannya. Ketika kita sudah perform, ketika kita sudah deliver produk, maka kita akan menurunkan kewajiban kita.
Jelas dong, kewajiban kita turunkan ya, karena kita sudah melakukan. Jadi, kita decrease liability-nya di debit. Kemudian kreditnya apa? Kreditnya adalah revenue. Kita sudah boleh mengakuinya sebagai revenue. Kalau tadi waktu kita nerima kas, itu belum jadi revenue. Itu masih hutangnya kita. Itu masih kewajibannya kita untuk perform. Ketika sudah perform, baru boleh dinyatakan sebagai revenue kita. Oke, jadi kita akan mengakui, tadi ingat ya prinsipnya ya, kita akan mengakui revenue ketika kita sudah perform. Ketika service itu sudah kita lakukan. Ketika obligation-nya sudah satisfied atau sudah dilakukan. Oke, seperti itu ya. Ini contohnya. Tanggal 1 Juni perusahaan menerima $400 untuk maintenance website selama 4 bulan. Jadi $400 untuk 4 bulan ya, jasa yang akan kita berikan 4 bulan. Dan maintenance-nya dimulai dari tanggal 1 bulan ini. Oke, ini pada tanggal 1 Juni. Not yet providing service. Kita belum melakukan apapun. Sehingga itu masih menjadi kewajiban bagi kita. $400 ini merupakan kewajiban. Oke. Kemudian tanggal 31, mohon maaf itu bukan 31 Agustus. Ini 31 Juni. 31 Juni ya. Ini sudah kita lakukan nih, sudah kita perform. Nah, 1 bulan ini kita sudah melakukan maintenance untuk website pelanggan tersebut. Maka, 1 bulan tersebut sudah bisa kita akui sebagai pendapatan. Obligasinya kita tinggal 3 bulan ke depan. Bulan ini sudah kita lunasi, dalam tanda petik ya. Kita sudah satisfied obligation-nya untuk memberikan service maintenance kepada pelanggan. Sehingga $100 tersebut sudah bisa kita akui sebagai pendapatan. Ini jurnalnya. Oke, ini dimulai dari jurnal tanggal 1. Tanggal 1 kita jurnalnya kita nerima kas, jelas kas bertambah di debit. Kemudian kita mencatat ada yang disebut dengan unearned revenue atau pendapatan diterima di muka. Kalau bahasa Indonesianya pendapatan diterima di muka ya, sebesar $400. Kemudian akhir bulan Juni kita sudah perform nih tadi ya, sudah kita berikan service selama 1 bulan. Artinya 1 bulan tersebut kita sudah melakukan kewajiban kita. Sehingga kita sudah boleh mengakui sebagai pendapatan kita. Maka jurnalnya adalah kewajiban kita kurangi dulu tuh. Unearned revenue di sini kita debit, kita kurangi 100. Kemudian kita mengakui adanya service revenue sebesar 100. Oke, bisa dilihat di sini jurnalnya. Ini tanggal 1 ya. Tanggal 1 ada penerimaan sebesar 400 sebagai pendapatan diterima di muka. Tanggal 30 Juni kita catat 100, kita kurangi sehingga di sini masih 300 ini harusnya. Sehingga masih $300 untuk 4 bulan untuk 3 bulan ke depan. Kemudian kita lihat di service revenue. Ini tanggal 3 di transaksi jurnal kemarin ya, di materi sebelumnya. Tanggal 3 ada pendapatan sebesar 3.000. Nah, di sini ada pendapatan yang sudah boleh kita akui di akhir bulan, yaitu sebesar $100. Oke, kita akan cek. Oke, ini saya memberikan ilustrasi lengkapnya. Ketika kita akan mengakui pendapatan ini setiap akhir bulan setelah kita melakukan jasa atau memberikan jasa yang harus kita berikan ke pelanggan tadi ya. Tanggal 1 Juni kita nerima 400. Unearned revenue di sini ya ada 400. Kemudian tanggal 30 Juni unearned-nya berkurang. Pendapatan diterima di muka berkurang. Tanggal 30 Agustus berkurang. September berkurang.
kemudian Oktober juga berkurang. Ini selama 4 bulan. Sampai akhirnya kita sudah lunas nih. Kita sudah melakukan semua kewajiban kita kepada pelanggan. Artinya kita sudah mengakui jasa sebesar, kita sudah mengakui pendapatan jasa sebesar $400 ini. Tapi bertahap. Kita tidak boleh mengakui $400 itu di tanggal 1 Juni. Ini tidak boleh. Karena kita mendapatkan kas tersebut untuk pendapatan selama 4 bulan. Kita harus alokasikan sesuai dengan besaran kita perform jasa tersebut. Oke, kita masuk ke accrual. Nah, kebalikan dari deferral. Accrual adalah kejadiannya dulu terjadi, baru ada kas. Ada kejadian terlebih dahulu, baru ada cash transaction, baik payment atau receive ya. Kita akan coba dulu yang accrued revenue. Kita sudah melakukan service perform atau product delivered juga boleh. Baru kita menerima pendapatan. Baru kita menerima kasnya. Nah, di sini kita lihat bahwa sudah ada kejadian delivery product atau service perform yang kita lakukan. Tapi kita baru menerima kasnya bulan depan, contohnya seperti itu. Maka ini disebut dengan accrued revenue. Maka di sini dicatat sebagai aset dan revenue. Kenapa? Karena kita sudah perform ya kita, jadi sudah boleh mengakui revenue dong. Dan juga kita mencatatnya sebagai aset. Kenapa? Karena di masa depan nanti akan ada inflow yang masuk ke kita. Service or product is already delivered atau already satisfied. Kemudian, there will be a cash flow in the future. Jadi nanti di depan kan nanti di depan kan pelanggan akan bayar ya. Jadi akan ada cash inflow di masa datang. Adjusting entry-nya adalah kita akan increase di aset kita bertambah, dan juga kita akan increase juga untuk revenue kita di kredit. Oke, ini contohnya. Di bulan Juni perusahaan sudah perform service senilai 200 yang akan ditagihkan di akhir bulan. Nah, di sini belum ada pembayaran ya oleh pelanggan, tapi kita sudah perform nih. Bulan Juni ini sudah perform, kita sudah memberikan service development system atau apa sebesar $200. Maka kita catat sebagai piutang atau account receivable sebesar 200, kemudian ada service revenue sebesar 200. Nah, ini contohnya ketika ada pembayaran. Jadi tanggal 10 Juli tanggal 10 Juli pelanggan tersebut bayar. Maka jurnalnya adalah kas dan account receivable. Jadi kas yang diterima Juli itu tidak kita akui sebagai pendapatan jasa di bulan Juli. Karena itu pendapatan jasa kita di bulan Juni. Kita performnya di bulan Juni. Sehingga kita akui itu pendapatan kita di bulan Juni. Walaupun kasnya kita terima di bulan Juli. Oke? Itu ya. Jadi ada event occur dulu, baru ada cash transaction. Ini untuk accrued revenue. Kemudian accrued expense sama, tapi di sini kita bicara terkait dengan beban, di mana ada beban yang terjadi terlebih dahulu, bebannya sudah terjadi, baru ada pembayaran kas. Kalau tadi baru ada penerimaan kas, sekarang bebannya dulu nih sudah terjadi atau harus sudah kita akui, tapi pembayarannya nanti di belakang. Contohnya itu kita catat sebagai kewajiban, jelas
karena kita sudah menikmati manfaatnya. Sehingga kita berkewajiban untuk membayar atas manfaat tersebut. Expense sudah terjadi dan nanti akan ada outflow yang kita bayarkan atas benefit yang sudah kita terima dari beban tersebut, dari item tersebut. Nanti kita masuk ke contoh ya. Adjusting entry-nya, kita akan menambah expense, debit. Kemudian juga kewajiban kita bertambah ya, karena kita harus bayarkan untuk expense tersebut. Kita kredit liabilitas atau kewajiban. Ini contohnya. Yang pertama adalah terkait dengan bunga. Jadi contohnya perusahaan di sini menandatangani hutang wesel yang berumur 3 bulan senilai 3.000, di mana diminta untuk membayar annual rate-nya untuk interest-nya sebesar 12%. Ini kita pakai yang metode simple interest saja ya, tidak pakai yang compound interest. Untuk simple interest kita tinggal hitung berapa sih interest yang harus kita akui untuk bulan Juni, 1 bulan ya, 1 bulan berarti 3.000 dikalikan dengan 12%, kemudian kita kalikan 1/12, karena kita butuh angka atau kita butuh besaran bunga untuk 1 bulan saja, sehingga ketemu angka $30. Kemudian bagaimana jurnalnya? Jurnalnya adalah jelas kita akan mencatat interest expense. Beban bunga tersebut adalah beban bunga untuk bulan ini, untuk bulan Juni. Kemudian juga ada interest payable atau hutang bunga, yang itu bertambah di sisi kredit. Oke, ini untuk bunga ya. Ya, ini buku besarnya. Bertambah di debit, interest expense, dan kredit di interest payable. Oke, sekarang untuk gaji. Nah, ini gaji. Line payment pay salary every week on Friday. The employee receive total salary of 5-day works. Jadi ini perusahaan membayarkan gaji atau upah ya ini. Upah selama 5 hari kerja di hari Jumat. Jadi setiap hari Jumat karyawannya gajian. Oke. Maka sebesar $50. Bagaimana kasus selanjutnya? Kita lihat di sini bulan Juni nih. Ini kalender bulan Juni. Kita cek. Oke, payday-nya atau hari pembayarannya Friday ya. Tanggal 5, tanggal 12, 19, dan 26. Oke. Kemudian ada masalah di mana? Permasalahannya adalah ada di tanggal di pembayaran selanjutnya. Pembayaran selanjutnya kapan? Tanggal 3 Juli. Padahal sekarang kita sedang menyusun laporan keuangan per 30 Juni, ya kan? Akhir bulan Juni nih. Oke, permasalahannya di mana? Permasalahannya adalah ada di tanggal 29 dan 30. Karena 2 hari tersebut karyawan sudah bekerja. 2 hari tersebut beban gaji karyawan tersebut adalah beban gaji untuk bulan Juni. Kita cek pembayarannya kapan? Pembayarannya di tanggal 3 Juli. Sehingga kita harus akui nih beban 2 hari tersebut. 2 hari tersebut harus kita akui untuk beban bulan Juni. Walaupun pembayarannya nanti di bulan Juli. Oke, ini kita cek ya. Salary-nya untuk 2 hari $20. Oke, ini ya. Jadi kita debit salary expense, kita akui bebannya 20, dan juga kita mengakui adanya utang gaji. Hutang gaji di sini sebesar $20 juga. Oke. Nah, ini jurnal kelanjutannya untuk tanggal 3 Juli.
Mohon diperhatikan ya, ini tanggal 3 Juli. Bisa dilihat bahwa tanggal 3 itu tidak lagi mencatat salary expense-nya $50. Tidak utuh. Karena bulan Juli hanya ada 3 hari, tanggal 1, tanggal 2, dan tanggal 3. Itulah yang diakui sebagai beban bulan Juli. Yang 2 hari ini sudah kita akui di bulan Juni. Sehingga bisa dilihat jurnalnya. Walaupun ada pembayaran kas sebesar $50, tapi debitnya bukan salary expense sebesar $50, tapi salary expense $30 dan hutang gaji $20. Hutang gaji dari bulan Juni. Ini hutang gaji dari bulan sebelumnya. Kita sudah akui bebannya di bulan sebelumnya. Bulan ini kita tinggal melunasi hutangnya saja. Sekaligus membayar beban gaji untuk 3 hari yang ada di bulan tersebut. Oke. Ini saya ilustrasikan ya supaya paham bahwa ini pun berdampak pada periode setelahnya atau selanjutnya. Oke. Saya hapus lagi ilustrasinya karena kita tidak akan membahas yang itu. Kita hanya membahas yang tanggal 30. Oke, bisa dilihat di sini salary expense-nya. Kita tiap hari Jumat ya ini. Tiap hari Jumat membayar 50, 50, 50. Tapi di minggu terakhir kita hanya membayar 20 karena hanya ada 2 hari kerja di bulan Juni tersebut. Kemudian salary payable di sini ada 20 yang tadi akan dibayarkan di bulan Juli. Oke, itu tadi untuk materi penyesuaian. Selanjutnya akan disambung ke video berikutnya, yaitu kita bicara terkait bagaimana nih penyelesaian dari siklus akuntansi. Kita kemarin sudah belajar terkait pertama jelas analisis transaksi ya, kemudian kita melakukan jurnal. Selanjutnya kita akan posting ke buku besar. Setelah itu kita membuat neraca saldo. Setelah itu kita akan membuat jurnal penyesuaian yang video ini dibahas di video ini ya. Ada beberapa contoh dari jurnal penyesuaian. Tapi tidak menutup kemungkinan masih ada penyesuaian-penyesuaian yang lain ya yang dibutuhkan oleh perusahaan. Misalnya penghitungan persediaan stock of name itu juga dimungkinkan adanya jurnal penyesuaian. Contohnya itu. Dan ada beberapa yang lain juga. Oke, kemudian video berikutnya kita akan belajar terkait bagaimana kita membuat neraca saldo setelah penyesuaian hingga jadi laporan keuangan. Oke, terima kasih atas partisipasinya. Semoga materi yang saya sampaikan bisa bermanfaat. Untuk perhatiannya saya ucapkan terima kasih.